Kepada ibu kepala sekolah yang saya hormati, serta rekan-rekan guru yang saya hormati, acara kami hari ini adalah budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu dan Mas Ramadan. Acara yang pertama, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, sambutan ibu kepala sekolah adalah Ibu Indah Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Margasari Labuju yang saya hormati, Wakil Khusus Ibu Erma Danayati SPDSD CGP Angkatan 11 Kabupaten Tegal yang saya hormati, Angkatan 10 yang saya hormati pula. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang mana ini merupakan pengimbasan dari modul yang dipelajari oleh CGP atau calon guru pembina. Harapan dari saya, semoga setelah pelaksanaan diseminasi budaya positif oleh Bu Erma ini dapat diaplikasikan oleh Bapak dan Ibu guru di kelas lain. Dan harapan besar dari kami juga, semoga dengan adanya gambaran pendidikan guru penggerak oleh Bu Erma bisa memotivasi Bapak dan Ibu yang lain untuk turut serta ikut dalam seleksi pendidikan calon guru pembesar yang akan datang. Itu harapan terbesar kami, sehingga aplikasi kurikulum Merdeka Belajar di SD Negeri Margasari 07 ini lebih mantap dan lebih mengena kepada seluruh peserta didik. Kiranya pembukaan dari saya, Bapak dan Ibu, selamat menyaksikan pengimbasan atau diseminasi budaya positif oleh Bu Erma. Dari itu, mohon semuanya kita ikuti kegiatan pada siang hari ini sampai selesai dan dapat diimbas atau diaplikasikan oleh Bapak dan Ibu di kelas dan sekolahnya masing-masing. Demikian sambutan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan kita semua dapat pembelajaran. Acara ini yaitu sambutan budaya positif atau diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Erma Danayati. Kepada beliau disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat bertemu dalam acara diseminasi budaya positif
yang mana ini merupakan pemenuhan tugas bagi saya dalam pendidikan hingga angkatan 10 Kabupaten Kendal. Selawat serta salam tak lupa senantiasa semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu SD Negeri Madrasah 7 yang telah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela aktivitas mengajar untuk menghadiri diseminasi budaya positif ini. Ya, jadi ini merupakan diseminasi modul 1.4 ini ya. Ini tentang budaya positif. Sebelumnya alhamdulillah saya sudah berada di titik ini. Saya mulai pendidikan penggerak ini mulai dari bulan puasa dan sampai sekarang berarti saya kemarin baru saja melaksanakan post-test modul 1 dan sekarang sudah berada di 30%. Jadi sebetulnya masih jauh perjalanan saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan terakhir kami kemarin baru saja mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi diharapkan guru penggerak ini tidak hanya sekedar memahami untuk diri sendiri budaya positif ini, tetapi juga mengimplementasikannya atau menyebarkannya, sharing dengan seluruh rekan guru yang ada di sekolah dengan harapan bahwa budaya positif ini dapat terwujud di sekolah kita yang tercinta melalui meningkatnya disiplin positif. Baik, ini sepertinya tadi ada kekeliruan ya. Harusnya saya tadi ada ice breaking, tapi ternyata tadi tidak sempat kesimpan. Jadi kita skip saja ice breakingnya. Baik, langsung saja kita ke yang pertama. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ya, di sini ada pertanyaan pemantik, silakan bisa dijawab. Apakah Bapak dan Ibu ini setuju atau tidak setuju? Tidak ada jawaban benar atau salah. Ya, di sini hanya opini. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan yang ada di layar? Yang pertama, apakah panjenengan setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana? Tidak setuju. Yang lainnya silakan berpendapat. Ingat, tidak ada benar atau salah, hanya mengeluarkan opini. Bagaimana Bu Wiwi? Apakah setuju dengan pendapat ini bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Iya, tentunya ada yang setuju dan ada yang tidak. Pertanyaan yang kedua, bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana, setuju atau tidak? Bagaimana Pak Somidin? Setuju. Adakah yang tidak setuju dengan pendapat ini? Dengan pernyataan ini? Baik, semuanya setuju. Berarti yang pernyataan kedua. Pernyataan yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak?
Bagaimana ini Bapak Ibu kira-kira? Setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Setuju, ya. Berarti hampir semua yang ada di sini menyetujui tentang poin kedua dan poin ketiga, semuanya setuju. Sementara poin ke-1 ini memang ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, untuk mengetahui barangkali ya nanti ada perubahan opini setelah diseminasi ini, kita lanjutkan saja gitu ya. Baik, jadi topik yang saya pelajari dalam disiplin positif atau budaya positif ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi sebagai segitiga restitusi. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Tapi sebelumnya, perkenalkanlah saya untuk menyampaikan sedikit tentang filosofi pemikiran KHD. Saya singkat saja, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Ya, kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantoro ini adalah merupakan Bapak Pendidikan Indonesia, yang mana trilogi pendidikannya yaitu nomor Ingarso, iya betul sekali. Ingarso Sungkulodo, Imadjo Manungkoso, Mangkarso, Tutpuri Handayani. Sudah apa ya maksudnya dok ya? Apa itu Ingarso Sungkulodo? Monggo, adakah yang tahu? Ingarso Sungkulodo Di depan memberi teladan atau contoh. betul sekali, di depan memberi teladan atau contoh. Imadjo Manungkarso, di tengah kita membimbing, iya, memberi semangat, membangun semangat, betul sekali. Yang terakhir, Tutpuri Handayani, apa ya? Di belakang memberikan dorongan, dalam ilmu memberikan motivasi apa sedoyo. Nah, di sini saya akan menyampaikan 10 menit tentang filosofi pemikiran KHD, bahwa KHD menyampaikan bahwa pendidikan itu sejatinya hanya menuntut seperti apa? Menuntut kodrat anak, ya, menuntut kodrat anak sesuai dengan kodratnya agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai anggota masyarakat, ya. Yang kedua, dasar filosofi yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat seni. Jadi dalam kita memberikan pendidikan kepada peserta didik kita, kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat seni. Artinya apa? Artinya bahwa pendidikan yang kita berikan kepada murid-murid harus disesuaikan dengan sosio-kultural lingkungan yang ada di sekitar kita, dan juga harus sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya apa? Bahwa kita sebagai guru itu harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Zamannya sekarang sedang apa? Zamannya adalah sedang ilmu dan teknologi. Bahkan
Anak-anak sekarang itu kan sudah pandai searching semua nih Bapak Ibu deh. Bahkan kita saja terkadang kalah dengan kemampuan anak-anak didik kita. Oleh karena itulah diusahakan seyogyanya dalam kita memberikan pembelajaran kepada anak harus sesuai dengan apa yang ada di lingkungan sekitar kita dan juga sesuai dengan perkembangan zaman. Akan berbeda zaman ketika kita masih sekolah, sudah tidak relevan lagi, ya kan? Jika diterapkan dengan pembelajaran yang sekarang. Nah, sekarang kodrat anak adalah bermain. Jadi dalam kita menerapkan pembelajaran, alangkah baiknya kita juga sering menerapkan permainan yang mana siswa-siswa atau murid-murid kita itu akan lebih senang, tidak pernah merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. Nah, filosofi yang keempat adalah bahwa anak bukanlah tabula rasa. Bukan tabula rasa ini maksudnya apa? Bahwa anak itu bukanlah sebuah kertas kosong yang mana kita selaku orang dewasa bebas menggambar semau kita, mau dibikin seperti apa kertas kosong itu. Tidak seperti itu. Pada dasarnya bahwa murid-murid itu sudah mempunyai goresan tipis. Nah, tugas kita sebagai guru tentunya adalah menebalkan garis-garis tipis yang menunjukkan kelebihan anak-anak kita dan menyamarkan garis-garis yang menunjukkan sisi-sisi kekurangan. Jadi sebagai guru kita mestinya menonjolkan kelebihan peserta didik kita, bukan malah fokus pada kekurangan anak. Karena yang namanya anak pasti mempunyai potensinya masing-masing. Saya lanjutkan. Nah, bahwa pendidikan ini merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Disinilah ya proses pembentukan karakter anak. Diibaratkan pendidik merupakan seorang petani. Maksudnya apa? Pendidik diibaratkan seorang petani ini. Maksudnya yang namanya petani, kalau misalnya kita menanam benih padi, maka yang akan tumbuh adalah apa, Bapak Ibu? Padi juga kan? Tidak mungkin kita menanam padi maka akan tumbuh melon, jagung, tidak mungkin kan? Nah, apa yang mesti dilakukan oleh seorang petani itu? Kita hanya mampu merawat padi tersebut agar dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya sebagai sebuah padi. Kita hanya perlu memberikan pupuknya, merawatnya dengan mencabut rumput-rumput yang ada di sekitarnya sehingga padi tersebut dapat tumbuh dengan hasil yang sangat memuaskan. Seperti itu, okay? Selanjutnya adalah bahwa pembelajaran dari tadi itu ya, yang itu adalah berpihak pada guru. Artinya apa? Guru di sini hanya sebagai fasilitator. Kita harus bisa memenuhi kebutuhan murid, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan filosofi yang lain adalah ini, budi pekerti. Ya, budi pekerti inilah yang nanti akan ada kaitannya dengan yang namanya disiplin positif. Baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang topik yang pertama setelah tadi sebelumnya tadi, kita
akan membahas tentang perubahan paradigma. Untuk itu, saya mohon tolong Bapak Ibu berpasang-pasangan maju ke depan. Kita akan bermain peran. Ya, bermain peran. Monggo berpasangan. Silakan Mbak Yuli, Bu Cantik, Bu Leli, Bu Wiwi, Pak Sofi, dan monggo untuk bisa maju ke depan untuk bermain Sofi. Kita akan bermain genggaman. Dalam hal ini lansia boleh berpasang-pasang saja. Mbak, bisa kok sini, di sini. Berdua-dua, monggo nggih. Boleh nggih. Berdua-dua silakan. Bisa berdua-dua. Ada balapan saja nggak apa-apa, jangan berdua-dua. Iya, iya boleh. Sama-sama boleh. Biar ketangkap konten. Terus apa pakai? Oke, kamu sama ini oke. Baik. Ini saya bagi, ibu mau kelompok. Ini saya bagi kelompok ya. Oke. Baik. Ini saya bagi kelompok ya. Yang ini adalah kelompok A, yang ini adalah kelompok B. Baik, untuk kelompok A, nanti saya akan membagikan secari kertas. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa pegang. Anggap kertas ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi panjenengan sedaya. Jangan anggap ini dengan sebuah kertas, tapi bayangkan apakah mau sebuah rahasia atau mau sebuah harta karun. Silakan bayangkan ini adalah sebuah kertas yang berharga, yang sangat berharga bagi panjenengan sedaya. Nah, untuk kelompok B-nya adalah silakan panjenengan semua berusaha untuk mendapatkan kertas yang ada di genggaman tangan yang sebelah sini. Bebas, bisa dengan bujukan, bisa dengan rayuan, ancaman apapun. Silakan. Bisa deh, dimulai deh. Baik, saya bagikan saja sekarang. Sampai baik, saya beri waktu selama 30 detik cukup ya. Jadi silakan mulai dari sekarang, bisa dengan atau naik sesuatu yang berharga juga ada yang berhasil mendapatkan sesuatu yang sangat berharga tersebut. Nah, sekarang saya ingin tahu dari pandangan sedaya apa alasannya? Kenapa dengan kenapa mempertahankan hal yang berharga tersebut? Apa yang menjadikan? Ini adalah sesuatu yang berharga bagi saya dan perlu saya pertahankan sampai dalam penghabisan saya, walaupun saya dirayu untuk piknik kan gitu ya, semuanya tidak ada, jadi ini harus saya pertahankan ya, itu sudah, oke, teman-teman untuk mulai dan selanjutnya saya lihat tadi yang
mendapatkan sesuatu yang berharga dari Pak Azmi. Sekarang saya ingin tahu apa alasan Pak Azmi. Ternyata dari Ternyata ada yang bisa lagi. Terima kasih teman-teman semuanya. Kami sudah silakan lagi dong. Oleh duit tira Mas Asmi. Ya, baik, terima kasih tadi atas partisipasinya. Alhamdulillah semuanya bisa berkembang. Kita tadi juga sudah mengetahui ada yang tetap kekeh meskipun dirayu dengan apapun, tetapi ada juga sing apa ya namanya? Ya, ada sesuatu yang lebih berharga. Oh iya, tadi saya lupa. Namanya apa sih yang ada di genggaman Pak Azmi tadi? Dengan kita bayangkan apa? pikiran sesuatu penting ternyata empat kosong. Baik, pikiran sesuatu yang penting ternyata kertas kosong dan ternyata mendapatkan jujukan dari Pak Sohi yaitu uang senilai 1 juta rupiah. Dan Pak Azmi pun mau dengan mudahnya memberikan kertas kosong tersebut. Baik, nah ini yang ini ya yang akan kita bahas di sini. Jadi di sini pertanyaan apa yang terjadi tadi sudah sekarang saya tanya, siapa yang sebenarnya memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita tadi? Sebenarnya siapa yang memegang kendali? Siapa? Diri sendiri, ya kan? Siapa yang memegang kendali diri kita sendiri? Dan kenapa Pak Azmi memberikan ke Pak Sohidin? Karena Pak Azmi ini membiarkan dirinya, ya, mengizinkan dirinya untuk ya memenuhi kebutuhan dasar itu. Lanjut. Tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Selanjutnya, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang namanya ilusi itu kan berarti bagaimana Bu? Sesuatu yang nyata atau tidak nyata? Yang tidak nyata seolah-olah ada orang Jawa pengrasane jebule gitu kan. Itu yang namanya ilusi. Nah, inilah yang terkait dengan yang pertama. Yang pertama adanya ilusi guru mengontrol murid, ya. Pada dasarnya seorang guru itu sejatinya tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih, ya, untuk tidak melakukannya. Walaupun nampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, kita merasa seolah gitu kan. Nampaknya kita sedang mengontrol perilaku, tetapi sebenarnya itu terjadi karena si murid mengizinkan dirinya dikontrol. Seperti yang dilakukan oleh sama Pak Sohi. Sebetulnya kendalinya ada pada Pak Azmi. Ya, karena Mas Azmi ini mengizinkan Pak Sohi untuk dikontrol oleh Pak Sohi. Ya, itu seolah-olah Pak Sohi itu ilusi padahal itu hanyalah ilusi. Kendali semuanya adalah ada pada diri kita sendiri, ya. Jadi saat itu bentuk kontrol yang dilakukan oleh guru itu
dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan dasar dari si murid. Nah, ya, bahwa teori kontrol ini menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tadi ya, yang pertanyaan pemantik tadi ya, di sini itu hanyalah sebuah ilusi, ya, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak, ya, bujukan kita, atau bisa jadi si murid akan selalu merasa bergantung pada pendapat kita. Bismillah, efeknya. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang secara tidak sadar kita sering menyindir-nyindir gitu terhadap murid-murid, misalnya apa gitu kan. Nah, itu sebetulnya tidak, ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, ya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, ya. Karena biasanya guru hanya cukup menggunakan suara yang halus, ya, tanpa bentakan atau lainnya. Selanjutnya adalah bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya, bahwa tindakan memaksa ini sebetulnya tidak efektif untuk jangka waktu panjang, ya. Bahwa orang dewasa ini merasa saya berhak memaksa mereka karena saya bertanggung jawab atas diri mereka. Padahal sebetulnya, ya, hal ini bukanlah hal yang bagus untuk jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, nah, di sini adalah perubahan paradigma stimulus respon. Jadi awalnya stimulus respon berubah menjadi ke teori kontrol atau teori pilihan. Bagaimana seseorang bisa merubah dari pandangan stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, ya. Yang pertama, apa perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol? Kalau dalam stimulus respon, bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang sama, tetapi pada kenyataannya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Nah, terus pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Stimulus respon mencoba mengubah agar mereka memiliki pandangan yang sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain, ya. Nah, pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya. Nah, di sini pada stimulus respon yang tadi ilusi, bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol,
hanya saya, hanya panjenengan, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Nah, di sini ada juga anggapan pada sering menulis respon ini, saya bisa mengontrol orang lain. Sementara pada teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa dikontrol dan tidak bisa mengontrol. Nah, pemaksaan ini ada pada saat rujukan, ya. Sementara pada teori kontrol, ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau stimulus respon, ini model berpikirnya ada yang menang, ada yang kalah. Kalau pada teori kontrol ini menang-menang. Win-win solution, tepat sekali. Mungkin sambil ya, baik, di sini. Nah, di sini kita membahas tentang disiplin positif. Ya, teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. Glaser. Bahwa di sini, ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, berarti kita harus belajar bagaimana kontrol diri. Inilah yang dimaksud dengan disiplin positif, ya. Dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Tujuan mulia ini yang dimaksud apa? Nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal. Nah, terus selanjutnya adalah bahwa teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa? Di sini dijelaskan ada 3. Teori motivasi nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri ini merupakan motivasi intrinsik. Ini yang seharusnya akan kita capai. Ya, bagaimana menciptakan motivasi intrinsik sehingga bisa menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri ini maka nilai-nilai kebajikan universal dan dituangkan ke dalam keyakinan kelas. Selanjutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ada sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada posisi kontrol seorang teman, ada posisi kontrol seorang pemantau, dan manajer. Nah, manajer ini juga nanti akan menerapkan segitiga restitusi. Nanti kita akan jabarkan satu persatu. Selanjutnya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Maka kita juga nanti akan mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia apa saja. Baik, makna kata disiplin. Coba saya mau tanya, menurut panjenengan apa sih disiplin itu? Barangkali ada yang mau berkata. Apa itu disiplin? Mau ada yang berkenan memberikan pendapatnya disiplin itu apa menurut panjenengan? Monggo, Zuleli bisa menyampaikan pendapatnya. Makna disiplin menurut saya itu berarti bisa melakukan satu kegiatan sesuai dengan aturan yang ada. Itu. Baik, teman-teman, belajar barangkali ada pendapat lain disiplin. Monggo Pak Sohi, biar masuk suaranya keren.
menurut soalnya menarik banget. Menurut saya itu disiplin sesuatu yang dapat kita rasakan, tetapi tidak dapat kita lihat. Ya, kita rasakan misalkan anak-anak suruh berangkat tepat waktu, alhamdulillah bisa kita lihat, tapi tidak bisa kita rasakan. Tidak kita lihat. Jadi ya, iya, tidak bisa kita lihat. Disiplin itu kayak apa bentuknya? Tapi tahu, oh ini udah anak bisa melakukannya. Gitu. Berarti disiplin itu bagaimana, Pak? Ya, menurut saya Dikatakan disiplin jika anak itu atau kita itu sesuai dengan aturan yang ada melakukan, tapi nggak bisa dirasakan secara apa itu namanya ya. Bisa disiplin sesuatu yang bisa kita lihat, tapi tidak yang kita rasakan, tapi tidak bisa kita lihat. Teman-teman, sekali atas pendapatnya. Baik, jadi ya, sebagian besar dari kita pun saya juga dulu berpedoman seperti itu, bahwa disiplin kita itu sering menganggap disiplin itu sebagai apa itu, kecenderungan apa, kepatuhan, taat aturan, taat tata tertib. Seseorang dikatakan disiplin jika mematuhi suatu aturan, patuh, ya kan gitu. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa ketidaknyamanan? Terkadang anak ya kan mematuhi aturan karena merasa terpaksa, takut. Saya lanjutkan. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin diri. Ya, jadi berkata disiplin diri. Yang mana disiplin diri ini artinya kita itu sudah memiliki motivasi internal. Dengan disiplin diri, maka kita dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju suatu tujuan, yaitu sesuatu yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri biasanya mereka akan selalu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka melakukan tindakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai keyakinannya atau nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita pastinya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan lagi ekstrinsik. Jadi intinya disiplin diri ini adalah kontrol diri. Bagaimana belajar untuk mengontrol diri sehingga mendapatkan tujuan yang bermakna sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat positif, ya. Nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ya, di sini nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh nilai-nilai kebajikan itu apa sih, Bapak Ibu? Misalnya apa? Nilai-nilai keyakinan. Kalau dalam sekolah kita, dalam penerapan kurikulum
Merdeka berarti apa? Profil pelajar Pancasila. Itulah nilai-nilai keyakinannya. Beberapa contoh nilai-nilai kebajikannya itu ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Jadi kita melakukan tindakan apapun pasti ada alasannya, pasti ada tujuannya. Entah itu berasal dari dalam ataupun dari luar. Nah, budaya positif ini atau disiplin positif ini bagaimana kita bisa menumbuhkan disiplin diri, motivasi internal sehingga dengan adanya motivasi diri ini kita dapat menghargai diri sendiri. Nilai-nilai, ini ya tadi ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila, ya. Yang terbaik ibu, profil belajar Pancasila kayaknya sudah pada apa semua ya? Iya nggak? Apa ya? Baik, Bu Mimin dibimbing. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Maturnuwun Bu Widin yang sudah memandu menyanyikan lagu profil belajar Pancasila. Baik, kita lanjutkan. Dengan memainkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya ini akan terbangun sehingga terciptalah motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Saya mulai sekali lagi, tujuan mulia di sini yang dimaksud adalah apa? Nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan. Selanjutnya di sini, ini adalah beberapa contoh disiplin positif yang sebetulnya sudah diterapkan di sekolah kita. Cuma masih saja terkadang motivasinya masih motivasi eksternal. Di sini kita berupaya menciptakan adanya disiplin positif atau disiplin diri. Ya, di sini ya bisa terlihat beberapa contohnya. Ada kebiasaan upacara, ada juga membaca surat-surat pendek dan juga sholat berjamaah. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Saya kira ini panjenengan sebetulnya sudah berhafal karena ini topiknya sudah ada di PMMD. Kemarin disiplin positif juga kita SHK-nya adalah tentang disiplin positif, artinya tentang motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Insya Allah kayaknya ismakrot kalau orang susah juru-juru kayaknya. Baik, selanjutnya kita bahas teori motivasi. Motivasi seseorang melakukan sesuatu itu dibagi menjadi 3 alasan. Yang pertama adalah karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Yang kedua, teori yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari
orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini dikelompokkan menjadi yang pertama dan yang kedua adalah merupakan motivasi eksternal. Kenapa eksternal? Karena dari luar, takut adanya hukuman dan akan diberikan penghargaan. Maka ini tergolong dalam motivasi eksternal. Selanjutnya ketiga motivasinya adalah saya tak melakukan itu karena ingin menghargai diri saya sendiri. Itu termasuk motivasi internal. Berarti di sini disiplinnya sudah mulai tercipta. Inilah yang akan kita capai. Semoga SD Negeri Margasari 7 ini bisa mewujudkan murid-murid yang dapat menghargai diri sendirinya sehingga meningkat SD Negeri Margasari 7 itu dapat tercipta budaya positif. Baik, yang pertama, motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya orang-orang yang memiliki motivasi ini menghindari ketidaknyamanan atau hukum, mereka akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya melakukan itu? Iya, kamu betul, ya kan? Kalau misalnya saya terlambat, apa yang akan terjadi jika saya terlambat? Wah, paling lebih kerjawi guru misalnya gitu ya. Nah, itu berarti apa? Dia itu apa? Tidak nyaman akan adanya hukuman. Ini motivasi eksternal. Selanjutnya, motivasi yang kedua adalah ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Nah, di sini yang memiliki motivasi eksternal, ini biasanya mereka akan bertanya, bukan apa yang akan terjadi, tetapi karena ingin mendapatkan, pertanyaannya adalah, jika saya melakukan hal tersebut, apa yang akan saya dapatkan? Entah itu tanda bintang, entah itu poin, entah itu peringkat, ya kan? Nah, disinilah ya, itu merupakan motivasi eksternal ingin mendapatkan imbalan. Motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, pertanyaannya bukan lagi apa yang akan saya dapatkan, apa yang akan saya peroleh, tetapi akan menjadi seperti apa saya. Saya akan seperti apa? Akan bagaimana saya jika ya saya melakukan hal tersebut. Nah, inilah ya tujuan disiplin positif. Ya, jadi motivasi yang kita bangun adalah motivasi diri, berasal dari dalam diri. Jadi kita melakukan sesuatu itu bukan karena faktor eksternal, tetapi lebih dari dalam diri, ingin menghargai diri sendiri. Nah, pertanyaannya, kalau kita berefleksi sejenak, kita merefleksi murid-murid kita di SD Negeri Margasari 7 ini yang tercinta, motivasi apakah yang mendasari perilaku siswa-siswi kita menurut panjenengan? Dari ketiga motivasi ini, adanya motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri. Perilaku siswa-siswa kita itu sebetulnya kalau kita merefleksi itu bagaimana menurut pendapatnya Bapak Ibu sekalian? Lebih ke motivasi yang mana, Mbak? Ibu? Ya, untuk saat ini yang saya lihat perilaku yang terjadi dalam pembelajaran anak secara umum, ya kelas saya mungkin ya di kelas 6 itu pasti eksternal.
Contoh mereka mengerjakan PR, itu pun kalau tidak mengerjakan takut ya nanti dihukum sama guru atau nanti dapat nilai kecil kayak gitu. Tapi ya ada sih satu dua anak yang memang benar-benar dia itu pengen dapat ilmu dari yang dia pelajari seperti itu. Jadi sebagian masih motivasinya eksternal, ada satu dua yang sudah terbentuk motivasi internal karena pengen nambah ilmu seperti itu. Menurut Ibu Leli yang sekarang mampu kelas 6, Ibu Leli alhamdulillah meskipun sebagian besar sudah masih memiliki motivasi eksternal, tetapi alhamdulillah sudah ada beberapa yang memiliki motivasi internal. Nah, bagaimana di kelas yang lain? Bu cantik atau Bu? Kalau saya lihat keseluruhan, terutama di kelas saya, kelas 4 itu masih motivasi eksternal. Yang motivasi internal kalau di persentase sekitar 10% gitu, yang lain masih eksternal. Alhamdulillah teman-teman, berarti kemungkinan kelas 4 dan 6 ini cukup mewakili ya. Sebagian besar di kelas-kelas yang lain pun sama dengan apa yang terjadi di kelas saya. Kelas 5 itu memang sebagian besar masih pada motivasi eksternal, yang internal masih hanya beberapa saja. Nah, disinilah ya kita belajar bagaimana caranya meningkatkan motivasi internal dari dalam diri siswa. Saya lanjutkan. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa merdeka apa menurut Ki Hajar Dewantara? Ya. Artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap mampu memerintah dirinya sendiri. Ya, ini. Nah, itu tentang tadi ya. Selanjutnya kita bahas tentang dihukum oleh penghargaan. Judulnya ya Bu ya, penghargaan. Kok bisa dihukum oleh penghargaan? Bagaimana sih sebetulnya? Kok ada istilah dihukum penghargaan? Betulkah bahwa penghargaan sebetulnya adalah menghukum? Jadi ya, kita akan bahas yang pertama. Bahwa yang pertama dihukum oleh penghargaan. Penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman, dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Ya. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Iya, biasanya ketergantungan gitu ya. Nah, sekarang beberapa dampak dari pemberian penghargaan di sini. Kenapa bisa dikatakan dihukum oleh penghargaan? Dampak penghargaan itu apa saja? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Artinya mungkin dalam jangka pendek penghargaan itu cukup efektif, serta merta ya kan, akan langsung melakukan apa yang kita inginkan, akan memenuhi ya di sini. Pengaruh jangka pendek, tetapi ya ini tidak efektif. Kenapa? Karena mereka akan menjadi ketergantungan. Setelah ini apa yang akan saya dapatkan? Apa yang akan saya peroleh? Bintang. Bintangnya seperti apa? Semakin banyak akan mendapatkan seperti apa? Misalnya. Ini jujur dulu saya memang menerapkan bintang-bintang ini ya. Tapi setelah
ini saya mendapatkan materi ini dengan ini tidak lagi menjadi acuan saya untuk memberikan penghargaan, tetapi lebih akan memberikan suatu apresiasi. Jadi di sini anak yang paling semangat di sini. Kalau apresiasi boleh, ya di situ nanti akan muncul. Nah, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum artinya apa? Kok bisa penghargaan menghukum? Misal anak yang biasanya ranking 1, iya kan? Suatu saat sakit lama, faktor keluarga dan lain sebagainya, periode berikutnya tidak berhasil mendapatkan peringkat 1, ya kan? Mungkin ada di peringkat 2, ada peringkat 3. Bisa dibayangkan bagaimana, ya kan? Di sini si anak pasti mentalnya akan terkena dampaknya, ya. Dihukum oleh penghargaan di sini. Jadi maksud ya, jadi penghargaan menghukum itu seperti itu. Mungkin akan dimarahi orang tuanya. Biasanya seperti itu. Oke, biasanya akan seperti itu. Bisa nih sih, gitu kan? Misalnya ini kayak isi kita nih, kayak ini orang apa sih? Biasanya kan kayak gitu. Sampai bahasa saja. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, penghargaan tidak efektif kalau salah dia bisa ibu-ibu bapak. Ya, penghargaan merusak hubungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghargaan merusak hubungan. Kok bisa penghargaan merusak hubungan? Misal, kalau kita bisa merenung kembali di dalam kita masing-masing, terkadang kalau misalnya ada anak yang mendapatkan pujian dari kita, bagaimanakah reaksi yang lainnya? Atau ada yang anak ranking 1, tadinya ranking 1 kesalip jadi peringkat 2 naik, yang temannya peringkat 1 di sini. Nah, di sini bagaimana menurut Bapak Ibu? Akan merusak hubungan, meningkatkan persaingan. Di sini akan meningkatkan persaingan. Sing mau berhubungan baik-baik saja, ya. Ketika dia merasa ada suatu peristiwa dikalahkan, akan timbul yang namanya rasa iri, gitu. Iya, biasanya kan gitu. Ada rasa iri. Nah, di sini penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. SPB peringkat 1, akhirnya orang pada bisa ngejar. Akhirnya dia tidak mau meningkatkan karyanya. Stagnan di situ-situ saja, bahkan kualitasnya menjadi lebih menurun. Selanjutnya, ini juga penghargaan mematikan kreativitas. Kalau misalnya kita mengerjakan dan kadang yang paling cepat mengerjakan nanti akan mendapatkan titik dari guru, misalnya gitu. Nah, di sini mereka ini fokusnya dengan caranya mendapatkan penghargaan dari guru, yang akhirnya pikiran mereka itu kreativitasnya menjadi berkurang. Gitu. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ini sudah sangat jelas sekali. Ya. Nah, di sini bentuk program kebajikan, apresiasi. Nah, di sini kalau apresiasi itu mungkin diperbolehkan di Bapak Ibu, tetapi penguatan positif bujukan itu tidak. Di sini memberikan apresiasi, yaitu bagaimana caranya kita memberikan apresiasi kepada siswa kita. Yang pertama yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, ya, secara bergantian. Terus juga beri pengakuan secara konsisten dan fokus, bukan pada hasil.
tetapi fokus pada proses. Contoh apresiasi yang semestinya kita berikan kepada siswa-siswa kita yang pertama, misalnya pada saat menolong teman kita, ya, pada saat kita melihat murid kita menolong temannya, kita beri apresiasi. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali ya, menolong teman yang jatuh. Di sini, ya, di sini. Terus bentuk apresiasi yang lain. Pada saat terkadang ada teman-teman yang ada murid kita yang susah mengerjakan soal D, terus ada teman yang bersedia membantu. Nah, kita beri apresiasi seperti ini. Saya menghargai kepedulianmu. Disinilah nilai kebajikannya, peduli. Ya, saya menghargai kepedulianmu pada saat membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Selanjutnya adalah bentuk apresiasi yang lain. Contoh apresiasi yang lain adalah terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu, ya, dalam membersihkan kelas misalnya. Kita berikan penghargaan dengan seperti itu. Selanjutnya kita bahas hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita akan membahas apakah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, menurut Bapak Ibu, hukuman itu seperti apa? Hukuman itu bagaimana? Sifatnya bagaimana kalau hukuman itu biasanya? Memaksa. Kalau konsekuensi? Mengikat. Terima kasih atas pendapatnya. Jadi hukuman. Kalau hukuman itu biasanya sifatnya tiba-tiba, tidak terencana. Ada siswa melanggar, langsung lari lapangan 100 kali misal, ya kan? Itu berarti secara tiba-tiba. Hormat di tiang bendera setengah jam, ya kan? Misalnya itu adalah hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak-anak tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya, ya, dan tidak dilibatkan. Artinya apa? Yang memberi hukuman adalah kita, guru. Jadi semacam, wow, ternyata saya terlambat disuruh lari, gitu kan? Sebelumnya mereka tidak tahu, ya, tiba-tiba. Nah, yang memberikan adalah guru. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan ini bisa berupa fisik ataupun berupa psikis, ya. Fisik ya jelas, misalnya lari-lari. Kalau psikis mungkin berupa dari kata-kata, sindiran, gitu ya. Selanjutnya adalah konsekuensi. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu dilakukan secara tiba-tiba, kalau konsekuensi itu sudah disepakati, sudah disetujui oleh murid dan guru. Kalau tadi hukuman yang dilibatkan hanya guru, kalau konsekuensi murid dan guru, ya. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan si murid sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima jika melanggar, ya. Tetap saja yang namanya konsekuensi ini, si murid ini dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ya. Misal di sini, ya, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan ngobrol, maka si murid ini akan kehilangan waktunya bermain dan harus menyelesaikan tugas karena
ketertinggalannya, yaitu konsekuensinya. Misal, memecahkan kaca jendela, konsekuensinya adalah apa? Memperbaiki kaca tersebut. Maka itu hukuman atau konsekuensi? Apa bu? Konsekuensi. Baik. Nah, sekarang kita tebak-tebak. Yang pertama, menurut panjenengan sedoyo, apakah pernyataan ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. 100 kali. Hukuman atau konsekuensi kalau itu? Hukuman, ya betul sekali. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena selamat hadir di sekolah. Iya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Iya. Iya. Nah, terus yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi jelas sekali. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Iya, karena tersenggol pada saat belajar, jelas sekali konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, atau pernah? Iya. Oke, selanjutnya. Baik, pernyataan terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada saat pelajaran olahraga. Hukuman apa ini? Lari, hukuman apa ini? Konsekuensi kenapa? Masih ada kaitannya dengan pelajaran olahraga di sini. Jadi bukan sebuah bentuk hukuman, melainkan sebuah bentuk konsekuensi. Hidup-hidup itu pemanasan. Ibu baik, sudah tahu ya perbedaan hukuman dan restitusi, sudah jelas sekali ya. Jadi intinya kalau hukuman itu hanya melibatkan guru, kalau konsekuensi kemudian murid. Kalau konsekuensi sudah disepakati sebelumnya, kalau hukuman otak Pandora. Iya, tiba-tiba. Ya, restitusi sekarang. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen, ya. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi di sini. Murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, di sini restitusi. Jadi pada restitusi ini, ya, siswa diajak mencari solusinya sendiri. Kalau selama ini mungkin kalau misalnya ada anak bertengkar, kita langsung kan yang memberikan penyelesaiannya adalah kita sendiri. Ya sudah, maaf-maafan ya. Nah, berbeda kalau restitusi. Kalau restitusi, ya, ini nanti si anak tadi yang terlibat masalah diajak kita mendidik mereka untuk menemukan solusinya mereka. Solusinya berasal dari diri mereka sendiri, dan kita selalu hanya membimbing, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Jadi solusi bukan dari
kita. Kalau kita misalnya itu ya terus makan, itu kan kita nggak tahu mereka memang saat itu bersedia minta maaf, tapi tidak tahu apakah dia melakukan itu tulus dari hatinya ataukah hanya sekedar untuk memenuhi apa yang disampaikan oleh guru. Ngomong belibet namanya masalahnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ini restitusi ini. Artinya adalah restitusi ini adalah si anak mencari solusi dari masalahnya sendiri dengan bimbingan guru. Penyelesaian masalah bukan dari guru. Baik, di sini ya. Di sini ada namanya identitas gagal, ada yang namanya identitas sukses. Jadi hubungan ini merupakan identitas gagal. Kalau konsekuensi dan restitusi ini identitas sukses. Kalau hubungan ini arahnya negatif, konsekuensi netral, restitusi adalah positif, ya. Lanjut aja. Ciri-ciri restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Maksudnya apa? Ya, jadi dalam pendekatan restitusi ini, ketika murid berbuat salah, maka guru tidak mengarahkan murid untuk menebus kesalahannya dengan mengganti misalnya, ya. Bukan seperti itu. Memperbaiki kerugian yang timbul atau sekedar meminta maaf atau berjanji untuk tidak mengulangi kembali, ya. Itu bukan untuk menebus kesalahan, ya. Kalau sudah seperti itu, maka fokusnya apa? Kepada motivasi eksternal, ketidaknyamanan, keterpaksaan. Bahkan jika ada anak yang bertengkar, si A dan si B bertengkar, nangis, sering ya terjadi seperti ini, ya. Ya sudah, minta maaf saja. Belum tentu si A yang membuat si B nangis ini tulus meminta maaf, dan belum tentu si B yang memberikan, simbolnya kan biasanya salaman, ya. Ya, oke. Belum tentu si B ini secara tulus juga memberikan maaf, ya. Di sini nanti akan timbul adanya rasa dendam. Bukan lagi masalah impas. Jadi mereka berpikir kalau misalnya menebus kesalahan, mereka berpikir habis impas, misal, ya. Tulanan bareng-bareng tiba, ya, so, yang tiba namanya, gitu kan? Itu kan berarti mereka berpikirnya apa? Impas. Nah ini, ya. Kalau misalnya, ya sudah, ini so, ini menghindari pemikiran yang seperti itu. Bukan untuk menebus kesalahan, tetapi bagaimana belajar dari kesalahan. Apa yang akan kamu lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu misalnya? Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan yang tadinya bersaing. Ya, dan disinilah ketika dilakukan restitusi, hubungan akan menjadi semakin baik. Terus di sini restitusi itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Apa yang akan kamu lakukan di sini? Apa yang akan kamu lakukan? Dan si siswa murid kita itu akan menjawab dengan sendirinya. Pilihan-pilihannya dia, bukan pilihan kita. Kita hanya membimbing dengan kalimat-kalimat romantis. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan
fokus pada karakter, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa dulu? Untuk keselamatan diri baik. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker pada saat COVID ini ya? Itu untuk apa? Alasan kesehatan, ya, keselamatan kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Baik. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, maka kita harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya. Jadi menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah sekarang, menurut jenengan dari gambar hari ini, kanan dan kiri yang manakah merupakan keyakinan kelas? Terlihat tulisannya tidak ya? Kalau sebelah kiri, TK Dharma Wanita Persatuan Kesepakatan Kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Yang sebelah kiri saya, kesepakatan kelas, judulnya sama-sama kesepakatan kelas, ya. Tapi mana yang masih peraturan dan mana yang sudah mengandung keyakinan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana, kiri atau kanan? Kanan, betul sekali, karena di sini memuat nilai-nilai kebajikan, saling menyayangi, selalu semangat, dan peduli dengan teman-teman. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau keyakinan kelas, ya ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi hindari penggunaan kalimat negatif. Jangan membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi kalimat positif. Bagaimana kalimat positifnya? Oke. Jadi dalam buku keyakinan kelas itu hindari kata negatif. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Jadi terus juga keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak. Ya, cukup beberapa saja ya sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas. Nilai-nilai keyakinannya adalah berarti apa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang dan barang milik orang lain. Bekerja
nilai keyakinannya bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kemarin saya berusaha menyusun keyakinan kelas. Di sini tahapan yang pertama yang saya lakukan yaitu mensosialisasikan tentang keyakinan kelas, tentang nilai-nilai kebajikan dan sebagainya. Di sini terlihat ya. Selanjutnya adalah siswa mengusulkan keyakinan kelasnya. Ini seperti apakah kelas impian mereka? Di sini mereka mereka menuliskan ingin apa, kelas yang bagaimana, mereka memimpikan kelas yang bagaimana, menuliskan. Setelah itu dikumpulkan di depan, ditempel di sini ya. Semuanya mengumpulkan. Nah, selanjutnya adalah setelah mengumpulkan adalah ya juga sini juga ya. Nah, di sini mengumpulkan setelah ini dari apa yang mereka tuliskan ini dibuatlah keyakinan kelas dengan melihat nilai-nilai kebajikan. Setelah itu, nah ini hari ini dicetak. Nah, di sini diperlukan penandatanganan bersama. Sebagai apa? Kenapa perlu tanda tangan? Sebagai bukti komitmen bersama bahwa keyakinan kelas ini sudah disepakati bersama dan dijadikan sebagai komitmen. Ya. Di sini ya, saya sekali penandatanganan. Baik, itu adalah tentang keyakinan kelas. Materinya banyak sekali jadi. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Pasti ya, yang utama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan dan penguasaan. Sekali yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup pastinya adalah bagaimana kita bertahan hidup, berarti meliputi apa saja Bu Ibu Bapak-bapak? Iya, betul, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kenyamanan, ya, keamanan, kesehatan, untuk kasih sayang dan diterima, yaitu bagaimana kita bisa diterima orang lain, ya, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, ya, menjadi bagian dari satu kelompok, ya. Selanjutnya yang ketiga adalah penguasaan, menunjukkan kompetensinya, menunjukkan kemampuannya. Di sini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, untuk berprestasi dan memimpin. Inilah kebutuhan penguasaan. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Ini memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru dan mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya adalah kesenangan, ya, terkait bermain, antusiasme, tertawa dan kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kita bahas tentang 5 posisi kontrol. Ya, posisi kontrol seorang guru kasta terendah, yaitu penghukum. Di atasnya adalah pembuat rasa bersalah. Selanjutnya adalah kontrol sebagai teman dan sebagai pemantau. Dan yang paling tinggi tahtanya adalah sebagai manajer. Seperti apa kontrol guru ini? Kita bahas satu persatu. Suaranya gimana ya?
Orang di connect. Nggak bisa ya? Kabelnya ada. Kabelnya nggak ada. Dengar guys. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Kamu pilih lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat, nanti ibu yang ketemu bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ketemu bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau mau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ketemu bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Sudah. Ya. Demikianlah tadi kita baru saja menyaksikan bersama-sama video posisi kontrol mulai dari si penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai guru, posisi pemantau, dan posisi manajer. Begitulah tadi sedikitnya gambaran seorang guru terhadap 5 posisi kontrol tadi. Ya. Ini tadi sudah ya. Nah, di sini kalau ya pada posisi penghukum biasanya tadi sepintas kita sudah melihat ya posisi penghukum itu bagaimana gestur dari gurunya, Bapak Ibu. Bagaimana Bu Wiwi? Kalau penghukum itu bagaimana Bu Wiwi? Dia Ya. Gurunya serem. Ini biasanya dengan suara yang keras, guys. Biasanya bahkan juga menunjuk-nunjuk, bahkan biasanya kadang juga berkaca pinggang, ya kan, seperti itu dengan suara yang keras yang membuat siswa menjadi tidak nyaman. Biasanya kata-kata yang keluar adalah awas ya kalau kamu tidak melakukannya, ya gitu ya. Itu adalah posisi penghukum. Kamu selalu saja salah kan gitu. Misalnya seperti itu. Ya, pasti selalu kamu yang paling terakhir, pasti kamu. Kawan mani, iya gitu. Ya, itu adalah posisi penghukum. Nah, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, si pembuat rasa bersalah ini biasanya
misalnya gesturnya ini suaranya bagaimana tadi? Lebih lembut ya? Si pembuat iya suaranya agak lembut ya misalnya. Kamu tidak kasihan ya dengan guru? Kalau kamu kayak gitu nanti gurunya ditegur Pak kepala sekolah bagaimana gitu kan? Itu namanya si pembuat rasa bersalah. Ya berapa kali sih guru harus memberitahu kamu? Gitu. Terus apa lagi tadi? Guru sangat kecewa sama kamu. Coba bayangkan bagaimana kalau orang tua kamu tahu kamu bersikap seperti ini. Ini kan tujuannya adalah untuk membuat rasa bersalah pada diri siswa, kan seperti itu ya. Tetapi apakah dampaknya? Dampaknya ini sebetulnya lebih berbahaya dibandingkan dengan posisi si penghukum. Kenapa? Karena kalau si penghukum, si anak biasanya akan dapat mengekspresikan dirinya. Meskipun misalnya telah dihukum oleh seorang guru, maka dia akan mengekspresikan dirinya meskipun dalam hal yang negatif, misalnya menendang, ya kan, mencoret-coret dan lain sebagainya. Tapi dia bisa mengekspresikan dirinya. Akan berbeda dengan si pembuat rasa bersalah. Si anak ini mentalnya kena, dia merasa dia menyalahkan dirinya sendiri, tertekanlah di dalam dirinya di sini. Dia merasa tertekan di dalam dirinya, mungkin sesekali dua kali dia it's okay. Tetapi kalau misalnya dipendam terlalu lama, akhirnya bagaikan sebuah wow, gitu kan ya. Ini yang namanya si pembuat merasa bersalah. Di sini si pembuat rasa bersalah muridnya biasanya kan saya guru, saya ini gitu kan. Terus merasa rendah diri. Nah, sebagai seorang teman, guru sebagai seorang teman, ini biasanya pembawaannya full senyum, ya, menganggap muridnya adalah seorang teman. Kata-kata yang keluar biasanya ayolah lakukan demi ibu. Ayo tolong bantu please ya, demi ibu ya, demi bapak ya. Apa kamu tidak ingat bantuan saya selama ini? Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali ibu bantu bereskan ya. Ini adalah posisi teman. Pembawaannya itu pembawaannya itu ramah dengan senyum. Di sini ada positif positif negatifnya. Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Dampak positifnya dia merasa merasa disayangi. Dampak negatifnya akan menjadi ketergantungan terhadap si guru yang bersangkutan, ya. Jadi dia akan bersikap seperti itu hanya pada guru-guru tertentu. Sementara pada guru yang lain dia akan menolak. Di sinilah dampak negatif dari posisi kontrol seorang teman. Selanjutnya pemantau. Kalau pemantau, ya ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan ketiganya yang tadi. Yang keempat di sini biasanya pembawaannya itu dengan muka datar. Pokoknya sesuai aturan aja gitu. Pembawaannya dengan kalau misalnya ini pemantau ini pembawaannya gurunya itu datar ya. Misalnya peraturannya apa gitu. Ya. Peraturannya apa? Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Itu adalah seorang pemantau. Apa sih yang telah kamu lakukan? Nah, ini pemantau. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Nah, di sini tanpa pada muridnya. Nah, sekarang inilah yang segitiga restitusi. Di sini gurunya mengajukan pertanyaan pemantik. Hasilnya adalah mengeluarkan pribadi. Pertanyaan pemantiknya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Solusinya bagaimana? Apa keyakinan kelas kita? Kamu ingin jadi orang seperti apa
apa sih? Di situ pertanyaan-pertanyaan tematik dalam segitiga restitusi. Ya. Muridnya berkata juga bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah ini posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ini? Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sih? Penghukum, betul sekali. Ayolah, lakukan demi ibu. Teman, tepat sekali. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang mana itu? Yang nomor 4, pemantau. Ya, tepat sekali, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini apa berarti? Restitusi manajer, betul, posisinya manajer. Ya. Dan di sini pernyataan terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Ya, jadi sudah bisa membedakan posisi kontrol 5, ya, 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, sekarang fokus ke segitiga restitusinya. Bagaimana segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkahnya ini ada 3, ya. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Tahapan yang paling dasar adalah menstabilkan identitas. Biasanya kalau anak telah melakukan kesalahan, maka perasaannya kan, emosinya kan masih belum stabil gitu, masih agak takut atau apa gitu. Nah di sini dalam segitiga restitusi ini tahapan yang pertama kita stabilkan dulu dia. Ya. Dengan kalimat misalnya, guru sedang tidak mencari kesalahan, gitu. Misalnya semacam hal itu. Setelah kita stabilkan identitas, tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya adalah bahwa semua perilaku memiliki alasan. Kalimatnya berarti bagaimana dulu? Bagaimana apa ini? Kalau validasi tindakan yang salah, guru tahu kamu melakukan itu pasti ada alasannya, itu ya. Jadi tidak langsung menjustis, tapi kita korek dulu. Apa sih, kenapa sih kamu berbuat seperti itu? Di sini validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini apa, kita semua memiliki motivasi internal. Kita balikan ke keyakinan kelas kita, keyakinan yang benar. Kamu melakukan seperti itu, dengan itu kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Ya, aku nanti menjawab. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Apa usaha kamu untuk memperbaiki itu? Nah, disinilah ini namanya menanyakan keyakinan itu. Ya, segitiga restitusi ini. Menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Guru juga pernah melakukan kesalahan. Itu boleh ya digunakan kalimat-kalimat seperti itu. Tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang pasti punya salah. Bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Tidak ada orang yang sempurna. Ini menstabilkan identitas. Berasa tenang. Si biasanya orang belum ngaku, ya kan? Akhirnya mau mengakui kesalahan. Ya, yang kedua tadi validasi kebutuhan. Alasannya apa? Kamu kenapa sih kamu melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Pasti misalnya ya, misalnya anak punya hubungan nonton TikTok, scroll TikTok semalaman. Seru ya, pasti seru ya. Di sini validasi tindakan yang salah. Tapi apa sebaiknya seperti itu? Itu adalah validasi tindakan. Dan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan dari sudah.
kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Nah, ini kemarin saya membuat contoh penerapan segitiga restitusi di kelas 5 SD Negeri Margasari. Makanya saya pengen bagi yang tadi itu teman saya itu saya masih dari apa yang kalian sampaikan tadi, kalian masih ingat apa kemudian kita? Dia berkira dari kegiatan kalian adalah apa? Kejujuran, sekali, karena kejujuran itu yang paling penting harus ada dari sejak sudah tapi hasilnya pemuda ya semakin tidak jujur artinya kita semakin mengetahui diri sendiri. Nah, jadi menurut saya supaya tahunnya bisa mendapatkan lebih tapi karena tadi penerapan segitiga restitusi yang saya coba terapkan di kelas 5, di mana siswa yang melanggar masalahnya adalah saling kontak dan juga terlambat sekolah. Nah, demikianlah itu tadi Bapak Ibu SD Negeri Margasari 7
diseminasi budaya positif yang dapat kami sampaikan. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf mengganggu waktunya yang seharusnya sudah bisa istirahat, tetapi alhamdulillah saya sudah dibantu untuk mengikuti diseminasi ini. Dan untuk terakhirnya saya mohon refleksinya nih, Bu-ibu nih, di sini barangkali ada yang mau menyampaikan satu pertanyaan. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Barangkali satu pertanyaan satu saja yang bersedia menjawab dari apa yang disampaikan tadi, apa yang saya dapatkan. Monggo, Wiwin, barangkali akan menyampaikan hasil. Dari kegiatan diseminasi disiplin positif yang telah disampaikan oleh Ibu Elma, kami menyimpulkan bahwa kegiatan disiplin positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila di SD kami sudah diwujudkan dengan adanya berbagai keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama antara murid dengan guru. Hanya itu refleksi dari saya. Sekian, terima kasih. Atau namun pada pembimbing bahwa jadi paradigma saya yang didapatkan dari dunia yaitu tentang keyakinan kelas ya, sudah diwujudkan di semua kelas di sini. Alhamdulillah kelas 1 sampai kelas 6 semuanya sudah membuat keyakinan kelas. Nah, pertanyaan kedua, semua memberikan tanggapannya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Monggo, Ibu Yuli. Terima kasih atas waktunya, Bu Elma. Selama mengikuti kegiatan diseminasi disiplin positif yang dibantu oleh Ibu Elma nanti, mudah-mudahan saya merasa sangat bahagia, saya merasa sangat bangga menjadi bagian dari diseminasi positif ini. Karena saya selama ini yang saya terapkan terhadap diri saya belum sepenuhnya seperti apa yang disampaikan oleh Bu Elma dari awal sampai akhir. Alhamdulillah setelah mengikuti diseminasi positif ini, insya Allah kedepannya akan mencoba lebih baik lagi sebagaimana yang dijelaskan oleh Haja Dewantoro bahwa pendidikan itu menuntun anak, ya, bukan kita menciptakan anak seperti sesuai dengan kehendak kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Bu Yuli sudah mengungkapkan perasaannya selama mengikuti kegiatan diseminasi ini. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu peran Among seperti apakah yang telah dilakukan saat mengikuti modul diseminasi ini? Boleh. Ya, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peran Among yang saya lakukan selama ini belum sepenuhnya menerapkan seperti yang disampaikan hari ini. Baru beberapa yang yang sudah saya lakukan, belum sampai ke level yang tinggi. Mungkin baru
tiga tiga empat belum sampai level yang ke atas yang kelima. Mudah-mudahan dengan mengikuti ini saya bisa melaksanakan dan bisa menerapkan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lulu yang sudah menyampaikan pendapatnya. Dan yang keempat, akan menjadi seperti apakah saya setelah mengikuti diseminasi ini? Di luar sana, di luar Ya, saya akan menjadi among yang seperti apakah mengikuti modul ini. Tapi untuk tadi kan ada di Bapak Sore Mbak ya. Nanti yang manajer itu kan paling bagus, paling tinggi. Tetapi karena manusia kan ada lupa, ada salah, keinginan, kalau keinginan itu pasti inginnya lebih tinggi yang manajer. Karena apa, dengan menerapkan tadi yang yang kami menjadi manajer itu pasti semuanya kan berjalan dengan lancar, nyaman buat murid, nyaman buat kita juga. Iya, dan ini juga akan jadi siswa itu tidak selalu dimarahi, guru tidak darah tinggi, kan marah-marah terus gitu. Dan adanya komunikasi yang baik. Misalkan kita bisa sampai ke level 5, otomatis dengan orang tua juga ada komunikasi yang baik gitu. Mungkin dari saya itu saya ini juga berbeda soal semua mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Jadi saya berharap memang apa yang disampaikan oleh Pak Soni bahwa setelah mengikuti diseminasi positif ini, semoga kita semua bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Yang namanya perbaikan itu sedikit-sedikit gitu ya. Sama halnya saya juga kemarin waktu mengisi di LMS, saya mengisinya selama ini peran saya itu sebagai apa? Ya, hukum saya sampaikan, saya juga berperan sebagai si pembuat merasa bersalah, saya juga pernah melakukan itu. Terus juga yang ketiga adalah si tenang, sering, yang keempat pemantau. Ya, tapi alhamdulillah setelah mempelajari modul ini saya bisa menerapkan segitiga restitusi. Kedepannya juga saya berharap saya akan selalu menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah secara konsisten. Ya, semoga Bapak Ibu hebat SD Negeri Margasari itu juga bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Baik, demikianlah presentasi dari budaya positif di modul 1.4 sebagai tugas pendidikan guru penggerak. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara kita, Ibu Sati Haryati. Terima kasih kepada Ibu Irma yang telah menyampaikan diseminasi positif yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Marilah acara siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.